Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah, Dokter Kito seperti biasanya hadir dengan berbagai informasi, inspirasi, edukasi seputar dunia kesehatan. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui secara bersama ya bahwa kemampuan berbicara itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga namun ada beberapa nih anak-anak yang memang terkendala, yang tidak memiliki kemampuan berbicaranya itu sama atau laju perkembangan berbicaranya itu berbeda. Nah, dalam hal itu Dokter Kito hari ini hadir akan membahas mengenai waspada keterlambatan bicara pada anak bersama narasumber kita yang saat ini sudah hadir bersama dengan kita. Langsung saja kita sapa dokter cantik kita, Dokter Elsa. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, cantik sekali dokter hari ini. Dokter, kita akan membahas mengenai waspada keterlambatan bicara pada anak. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan juga kepada pemirsa dan mengajak pemirsa nih untuk membahas secara bersama. Karena ini berada di lingkungan kita, karena memang anak itu selalu ada ya dok di lingkungan kita. Maka peran kita harus mengetahui juga mengenai kewaspadaan keterlambatan bicara pada anak ini. Nah, bagi pemirsa yang mau bertanya boleh langsung saja komen pada postingan Instagram @TVRI Bengkulu dengan edisi Dokter Kito hari ini, dan juga bisa langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Nah, Dok, bicara soal perkembangan ini, artinya kan tumbuh dan kembang. Itu mungkin bisa langsung saja nanti dibahas, dipaparkan ya, Dok ya. Silakan. Kita bahas dulu masalah ini ya, keterlambatan bicara pada anak ya. Bicara itu merupakan bagian dari tahap perkembangan anak. Tapi balik-balik kita tanya lagi nih, perkembangan itu apa? Nah, kita akrab sekali dengan yang namanya tumbuh kembang pada anak. Nah, tumbuh artinya proses bertambahnya ukuran. Nah, dinilai secara fisik, bisa dihitung secara kuantitatif dan dapat diukur. Nah, pertumbuhan pada anak ini bisa kita pantau dengan mengukur. Nah, seperti mengukur panjang badan, tinggi badan, kemudian berat badan, ukuran lingkar kepala. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Itu baru pertumbuhan. Bagaimana dengan perkembangan? Nah, kalau perkembangan itu definisinya adalah bertambahnya kemampuan secara fisik, struktural, dan fungsional yang terbentuk secara kompleks. Gampangnya begini, dengar milestone nggak? Pernah dengar milestone nggak? Apa itu, Dok? Nah, jadi dari anak yang bayi usia 0 bulan belum bisa apa-apa, terus dia bisa menegakkan lehernya, kemudian bisa telungkup, kemudian duduk, berdiri, berjalan. Nah, itu salah satu perkembangan. Nah, perkembangan pada anak ini sifatnya lebih kompleks. Itu perkembangan itu ada 4. Perkembangan pada anak boleh kita lihat di slide saja sih. Oke. Artinya kalau tumbuh itu ukurannya bertambah. Kalau berkembang itu kemampuannya yang bertambah. Nah, kalau perkembangan itu ada 4 sebenarnya areanya. Perkembangan motorik kasar, motorik halus, perkembangan bahasa, sama perkembangan internal personal sosial. Nah, jadi yang kita bahas adalah keterlambatan bicara, berarti kita bahas tentang masalah perkembangan bahasa. Semua anak itu harus tumbuh dan berkembang dengan normal. Begitu. Udah ya. Semua anak, ingat, semua anak harus tumbuh dan berkembang secara normal. Nah, kemudian kita bicara tentang kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara ini adalah bagian dari perkembangan seorang anak. Jadi ilmu untuk orang tua itu mengenai bahasa berbicara pada anak itu 3 yang harus diketahui. Yang pertama itu stimulasi bicara dan deteksi dininya.
kemudian mengenali speech delay itu yang bagaimana, kemudian terapi keterlambatan bicaranya. Nah, stimulasi bicaranya itu semua orang tua harus tahu bagaimana cara menstimulasi anaknya dari usia 0 bulan. Jadi harus dari tahu. usia 0 bulan harus mengetahui itu, Dok, ya? Iya, harus tahu. Kemudian setelah mengetahui, nah dia bisa mendeteksi nih secara dini. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Setelah dia mendeteksi secara dini, misalnya usia 6 bulan anaknya dipanggil nggak nengok. Nah, kalau orang tua yang mau belajar, dia bisa bertanya nih, ini kok anak saya 6 bulan belum nengok ya, kalau dipanggil atau ada suara cuek aja ya gitu. Nah, itu udah ada tanda-tandanya. Nah, bawa ke dokter. Nanti dokter yang mendiagnosis apa sih masalahnya nanti gitu. Kemudian lanjut ke terapinya. Terapi keterlambatan bicaranya itu tidak ada istilah menunggu untuk keterlambatan perkembangan. Jadi biasanya kayak gini, ya biasa anak laki lama ngomongnya nanti bisa sendiri gitu. Enggak. Jadi sekali diketahui, ayo stimulasi langsung, intervensi langsung. Begitu. Nah, bicara tentang kemampuan berbahasa, berbahasa itu hanya ucapan kata-kata. Sementara yang dibutuhkan oleh anak dalam menjalani hidupnya adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi itu ada 3. Bahasa, bicara, kemudian ada 2 orang yang saling bertukar pikiran atau berinteraksi. Nah, balik lagi masalah komunikasi. Pada bayi itu komunikasi atau perkembangan bahasanya itu ada 2, ada verbal dan nonverbal. Yang nonverbal ini kita sebut dengan reseptif. Artinya misalnya ini bayi, ibunya bicara sama bayinya mengerti gitu. Misalnya cilup anaknya happy. Nah, berarti dia bisa mengerti nih, ibunya sedang menghibur dia. Nah, sementara kalau komunikasi verbal, dia bisa menggunakan bahasanya. Misalnya, adek perut mana? Ditunjuk. Ini, mami, atau ini. Begitu, tergantung nanti sama usianya. Artinya memang menangkap atau merespon daripada informasi yang datang itu juga mempengaruhi ya, Dok, ya? Iya. Jadi memang ada reseptifnya, kemudian ada ekspresifnya. Dia memahami, dia merespon, begitu. Nanti kita lihat area otaknya, yang mana merespon, yang mana memahami. Jadi kalau anak itu kita nggak bahas, dia bicara aja. Kalau bicara ngomong-ngomong saja sementara lingkungan tidak mengerti, ya anak akan mengalami gangguan komunikasi juga, begitu. Nah, kalau dalam komunikasi seperti kita bilang tadi ya, butuh minimal 2 orang ya. Seorang encoding bilangnya memberikan sinyal, kemudian sampai ke lawan bicaranya, kemudian dilakukan proses decodingnya, kemudian sampai pesannya, begitu. Nah, ini yang kita bilang tadi. Nah, bicara itu prosesnya kompleks ya. Banyak sekali nih bagian otak. Gimana tuh, Dok? Nah, kenapa sih ada gangguan bicara? Gangguan bicara itu 3 masalahnya. Kalau enggak masalah di pendengaran yang menangkap pesan, kalau enggak masalah di mulut, oromotor kita bilangnya, yang menyampaikan pesan, kalau enggak di otaknya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau keterlambatan bicara itu menandakan ada nih masalah lainnya. Begitu, bisa di pendengaran, bisa di oromotor, di artikulasi, bisa di otak. Nah, yang di otak itu sendiri macam-macam nanti. Ada bisa karena memang disabilitas intelektual ya, karena IQ-nya di bawah 70. Ya diomongin anaknya nggak ngerti, gimana dia mau balas, begitu. Nah, begitu juga ada yang ASD, autism. Orang dia cuek, apa yang mau dia balas, diomongin, dia cuek, dia tidak tertarik dengan lingkungan. Apa yang mau dia balas? Jadi inputnya seakan-akan dia speech delay, gitu. Itu bahasan kasarnya dulu saja ya. Baik. Nah,
Nih prosesnya kita bisa lihat. Jadi kalau komunikasi ini kalau di otak panjang sekali sebenarnya. Banyak juga berarti ya dok ya. Berarti memang keterlambatan ini dipengaruhi oleh penyebabnya ada gitu ya, Iya. ada sendiri penyebabnya. Jadi keterlambatan bicara itu sama kayak demam. Demam itu adalah gejala penyakit. Dia bisa infeksi saluran nafas, bisa DBD, bisa malaria. Begitu juga dengan speech delay. Speech delay itu translate-nya dari keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara itu bisa jadi karena ada masalah yang tadi, masalah hearing loss, masalah pendengaran, masalah oromotor, atau masalah memang di otaknya. Begitu. Nah, ini kita balik lagi ke fungsi otak kita. Jadi yang tadi saya bahas ada Izin nih dok, sebelum kita balik lagi nih dok, karena kan ini banyak banget dan menarik Iya. ya dok untuk diketahui. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.